Bersatu dengan Tujuan Tuhan, bagian 2. Salam semuanya. Saya senang kita dapat bersama lagi. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, sekali lagi kami sujud di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan untuk Roh Kudus-Mu. Bapa, kami berdoa agar Engkau sajalah yang berbicara sekarang. Dan kami berdoa agar kami dapat mempraktekkannya, kami dapat berubah, kami dapat menghidupkannya. Jadi ini tidak sekedar kata-kata, tetapi akan memiliki pengaruh. Kami berdoa Bapa, di mana Engkau mengetahui kebutuhan kami. Roh Kudus-Mu akan bekerja sesuai dengan rahmat-Mu dan kebutuhan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus dan terima kasih, Tuhan. Amin. Terakhir kali kita berbicara sedikit tentang menjadi satu dengan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Dan kita telah berbicara sedikit tentang beberapa tujuan. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Itulah tujuannya. Dia, Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu tujuan. Tuhan ingin memberi kepada kita hidup yang kekal. Sungguh suatu keuntungan. Kita begitu fokus, kita begitu tertekan dengan kehidupan ini. Sehingga kita kehilangan fokus pada kehidupan kekal. Apa gunanya menyebut diri kita orang Kristen? Dan melewati kehidupan ini dan kehilangan hidup yang kekal. Dan ketika Yesus datang, kita berkata, kami telah pergi ke gereja Tuhan, dan kami makan brokoli Tuhan. Dan dia berkata, Anda memang pergi ke gereja dan pergi ke perkemahan pertemuan. Dan Anda bernyanyi di paduan suara, dan engkau memang makan brokoli, itu semua baik. Tetapi aku tidak mengenalmu. Tuhan memiliki tujuan untuk menyelamatkan kita. Kita tidak boleh kehilangan fokus pada kehidupan kekal. Berkali-kali seperti yang Petrus katakan bahwa hal-hal ini akan terbakar, semua akan dibakar, akan hilang lenyap. Kita tidak boleh kehilangan fokus, bahwa rumah akan terbakar, mobil akan terbakar. Pekerjaan akan berhenti menjadi pekerjaan. Tapi hidup yang kekal adalah selamanya. Oleh karena itu kita perlu memiliki prioritas yang tepat. Bukan berarti engkau tidak boleh memiliki pekerjaan, tetapi itu berarti bahwa engkau harus mendahulukan Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan yang memberimu kesehatan, pekerjaan, dan yang memberimu kehidupan. Dan adalah Tuhan yang memberkatimu. Dan terlepas dari seberapa keras engkau bekerja, tanpa berkat Tuhan, engkau akan selalu bekerja tanpa hasil. Tetapi jika Tuhan memberkatimu, saya telah berbicara dengan banyak orang, ketika kami mengadakan begitu banyak penginjilan. Dan terkadang mereka berkata, pendeta, saya terlalu sibuk untuk membantu. Dan saya akan memberitahu mereka, Tuhan adalah satu-satunya berkat. Utamakan Dia dan Dia akan memberkatimu lebih dari yang engkau bayangkan. Ujilah Dia. Dan mereka akan datang dan terlibat. Dan mereka akan mengatakan semuanya, saya memiliki beberapa kesaksian. Kami terlibat begitu banyak waktu di gereja bulan ini atau apapun. Akan tetapi bisnis kami, pekerjaan kami tidak membuat kurang, tetapi sama atau lebih. Tuhan dapat memberkatimu dalam 1 jam, lebih dari yang engkau dapat kerjakan untuk diri sendiri dalam 10 jam. Tuhan dapat berjalan di depanmu dan berperang untukmu dan memecahkan masalah. Bahkan sebelum engkau sampai di sana, Tuhan berjanji aku akan berperang untukmu. Bahkan engkau tidak perlu berperang. Tuhan bisa melawan dan engkau hanya pergi untuk mengambil jarahan. Jadi kita tidak boleh kehilangan perspektif tentang tujuan Tuhan. Tujuan pertama adalah untuk menyelamatkan kita, tetapi ada tujuan lain. Tuhan ingin menggunakan kita. Tidaklah mungkin untuk ke surga sebelum engkau bertumbuh. Tidaklah mungkin untuk menjadi dokter, sebelum engkau pergi ke sekolah. Tidaklah mungkin untuk melakukan pekerjaan yang baik sebelum engkau mempunyai beberapa pengalaman. Bagaimana kita bisa mencocokkan karakter surga? Jika kita tidak mengembangkannya sekarang. Bagaimana engkau dapat belajar menghabiskan waktu bersama Yesus, jika kita tidak suka menghabiskan waktu bersama Yesus sekarang? Bagaimana kita bisa belajar melayani, jika kita tidak suka melayani? Bagaimana kita bisa belajar bersabar, jika kita tidak belajar untuk sabar? Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan, jika kita sekarang tidak belajar bagaimana percaya kepada Tuhan? Engkau tidak mempelajari hal-hal itu di surga. Kita akan bertumbuh dalam pengetahuan di surga. Kita akan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang sains. Tetapi bukan berarti kita pergi ke surga, melakukan semua jenis hal-hal buruk, dan kita akan berubah di surga. Transformasi harus terjadi setiap hari. Dan itulah tujuan lain yang Tuhan miliki, bahwa kita bertumbuh dari bayi sampai status kepenuhan Kristus. Di mana kita secara terus bertumbuh. Jika engkau mempunyai anak yang tidak bertumbuh, anak itu sakit, engkau perlu ke dokter. Tetapi kita memiliki begitu banyak orang Kristen, mereka telah berada di gereja selama 40 tahun, dan mereka masih memakai popok dan masih bau. Bukankah seharusnya kita orang Kristen bertumbuh? Dan Tuhan juga memiliki tujuan ini bahwa kita harus bertumbuh. Tetapi tujuan lain yang Tuhan ingin kita lakukan adalah untuk melayani. Tuhan tidak memanggilmu supaya engkau diselamatkan sendirian dan Dia tidak peduli dengan orang lain. Tuhan memanggilmu agar engkau menyelamatkan orang lain. Bukan karena Dia membutuhkanmu, tetapi saat engkau menyelamatkan orang lain, engkau bertumbuh.
Engkau tidak akan pernah bisa menjadi ahli matematika sampai engkau mulai mengajarkan matematika kepada orang lain. Dan semakin engkau mengajar orang lain, semakin engkau menjadi kuat. Semakin banyak engkau memberikan pelajaran Alkitab, semakin engkau mengerti. Orang yang tidak melakukan apa-apa di gereja adalah orang yang membuat masalah atau berhenti pergi ke gereja. Orang yang menyelamatkan orang lain, memberikan pelajaran Alkitab, melakukan penginjilan, melayani. Semakin sibuk mereka melayani, semakin kuat mereka. Semakin kuat mereka, mereka tidak menciptakan masalah, mereka tidak meninggalkan gereja. Orang-orang yang bekerja adalah orang-orang Kristen sejati. Yesus datang untuk melayani dan dia memanggilmu untuk melayani. Dan dalam perumpamaan-perumpamaan itu, semuanya itu, mereka yang tidak melayani. Yang tidak menggunakan talenta mereka, yang tidak menghasilkan buah. Mereka semua binasa. Hanya mereka yang berperilaku seperti Yesus, yang mengikuti Yesus, hanya mereka yang diselamatkan. Jadi Tuhan ingin Anda melayani. Jadi satu dengan tujuan Tuhan berarti beberapa hal. Dan Tuhan memanggil Israel keluar dari Mesir. Untuk menyembah, untuk melayani dan untuk masuk ke tanah perjanjian. Penyembahan adalah sebagai hubunganmu secara vertikal dengan Tuhan. Engkau tidak menyembah hanya satu hari dalam seminggu. Engkau harus mengakui Tuhan adalah Tuhanmu setiap hari. Menyembah Dia setiap hari. Dan itu berarti menghabiskan waktu bersamanya, tetapi tidak hanya ketika engkau berdoa dan belajar. Penyembahan, ibadah adalah mengakui Dia sebagai Tuhanmu. Itu berarti setiap saat, pada dasarnya engkau perlu membuat dirimu bersedia untuk kehendak Tuhan. Seringkali kita berdoa meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Pada dasarnya, untuk memenuhi kehendak kita daripada mencari kehendak Tuhan, di mana kita harus melakukan kehendaknya. Kita meminta Tuhan untuk melakukan apa kehendak kita, seperti kita menjadikan Dia hamba dan kita adalah tuannya. Kita perlu mencari rencana Tuhan lebih daripada mencari berkat Tuhan untuk kehendak kita. Kita perlu mencari rencana Tuhan dan kita harus seperti doa Yesus yang mengatakan, "Semoga kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga." Bagaimana engkau membayangkan bahwa ini berada di surga? Tuhan berkata kepada malaikat, "Pergi dan lakukanlah itu." Dan malaikat menjawab, "Saya tidak memiliki waktu, maafkan saya. Oh, kami tidak punya uang, kami tidak memiliki sumber daya, saya akan melakukannya nanti." Malaikat tidak melakukan itu. Ketika engkau pergi ke bosmu dan dia berkata, "Engkau harus melakukannya minggu ini." Engkau tidak akan mengatakan, "Oh, biarkan saya memikirkannya." Jika engkau ingin mempertahankan pekerjaanmu, engkau akan melakukannya. Mengapa engkau berdebat dengan Tuhan? Tuhan semesta alam. Tuhan punya rencana untukmu. Dan penyembahan adalah untuk menggenapi rencana itu. Adalah untuk selalu setiap hari, menjadi terhubung yang berkesinambungan, siap untuk taat. Seperti Yesaya, "Inilah aku. Utuslah aku. Inilah aku. Pakailah aku." Kita sangat fokus pada diri sendiri. Begitu fokus pada daftar tugas kita, begitu banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Begitu fokus, begitu tertekan dengan rencana kita dan pekerjaan kita, dan tagihan kita, dan rumah kita dan kita buta dan tuli terhadap rencana Tuhan. Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku." Tuhan punya rencana untukmu. Untuk menyembah Tuhan berarti mengikuti rencananya setiap hari. Yesus melakukan itu, Dia berkata, "Aku tidak melakukan pekerjaanku sendiri." Semua orang yang beriman di dalam Alkitab melakukan itu. Bukankah seharusnya kita sebagai orang Kristen mengikuti teladan Yesus? Jadi mereka seharusnya beribadah setiap hari, untuk mengikuti rencana Tuhan. Untuk mengikuti rencana dari Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuan, sebagai Tuhan. Tetapi mereka juga harus melayani, mereka dipanggil di padang belantara untuk melayani. Artinya tidak hanya hubungan vertikal, tetapi hubungan horizontal. Pedulilah dengan tetanggamu, kasihilah tetanggamu, bukan hanya Tuhan. Mudah untuk mengatakan, "Oh, ku cinta Yesus." Siapa saja bisa menyanyikan lagu itu, setan dapat menyanyikan lagu itu. Tetapi itu juga untuk mengasihi sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Mereka seharusnya menyembah dan melayani. Dan saat mereka melakukan itu, saat engkau menyembah dan melayani, engkau sampai ke tanah perjanjian, untuk menerima hidup yang kekal. Lalu, apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Mereka sampai di Laut Merah dan di sanalah kemarin kita berhenti. Dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 10, dikatakan bahwa mereka semua dibaptis ke dalam laut. Pada dasarnya, Paulus mengatakan bahwa laut adalah simbol untuk baptisan. Ketika Tuhan memanggilmu keluar dari Mesir, keluar dari dosa. Ini adalah langkah pertama, engkau dibaptis. Mesir adalah simbol dosa, simbol penyembahan berhala. Pada dasarnya mereka di Mesir memiliki begitu banyak berhala. Dan engkau mungkin berkata, "Saya tidak membersihkan berhala-berhala saya. Saya tidak memiliki berhala emas. Saya tidak punya sapi kecil atau apapun untuk disembah." Oh ya, kita mempunyainya. Apapun yang mendahului Tuhan, apapun yang membuatmu stres, lebih dari Tuhan, itulah Tuhanmu, itulah yang kamu sembah. Jadi mereka seharusnya keluar dari Mesir, keluar dari dunia. Panggilannya adalah untuk keluar dari Babel umatku. Keluar dari dosa, keluar dari kebiasaan itu, keluar dari hal-hal itu. Tetapi ketika engkau keluar, mereka seharusnya dibaptis.
Itulah alasan Alkitab katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Engkau perlu percaya, dan engkau perlu dibaptis. Apa itu baptisan? Baptisan adalah membuat perjanjian, komitmen dengan Tuhan. Engkau tidak dapat mengatakan, sayang, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa membuat komitmen denganmu. Dan aku miliknya, dengan seluruh hidupku, dengan segenap hatiku, selamanya sampai Yesus datang atau sampai aku mati. Dia yang terutama, aku miliknya, dia milikku. Itulah alasan kita menyanyikan, sekarang aku milik Yesus. Yesus milikku. Kita tidak hanya menyanyikannya, kita seharusnya melakukannya. Saya harus bersungguh-sungguh. Baptisan adalah ketika engkau menjadi milik Yesus. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Baptisan adalah ketika engkau diadopsi sebagai putra atau putri Allah. Dalam budaya Ibrani, adopsi berarti lebih dari sekadar anak biologis. Anak-anak biologis dalam budaya Ibrani dapat ditolak, tetapi anak-anak yang diadopsi tidak bisa. Ini lebih dari itu. Ketika engkau diadopsi, engkau menerima bagian dari warisan. Jadi apa yang menjadi milik bapamu adalah milikmu. Ini lebih dari itu. Bapa, dia sendiri berkomitmen, ketika dia mengadopsi seorang anak. Dalam budaya Ibrani untuk menyediakan, melindungi, membantu, mendukung. Tuhan berkomitmen sendiri untuk bersamamu. Dan engkau berkomitmen untuk bersamanya. Baptisan adalah peristiwa istimewa. Dan itu lebih dari itu, saat pembaptisan, engkau dilahirkan kembali. Semua dosamu sejak lahir hingga hari itu diampuni, dihapus, hilang, tidak pernah terjadi. Engkau memiliki jejak yang bersih, awal baru yang bersih, seputih salju. Engkau dilahirkan kembali. Pada saat itu, engkau sama benarnya dengan Tuhan, engkau tidak mempunyai dosa sama sekali. No, Tuhan memberimu awal yang baru. Dan kemudian secara berkala saat perjamuan kudus, engkau membasuh kembali dosa-dosamu dengan darah anak domba. Jadi mereka semua dibaptis ke dalam laut. Apakah baik atau buruk untuk dibaptis? Ini benar-benar indah. Alkitab mengatakan, dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan dalam Markus pasal 16. Tapi begitu banyak orang dibaptis, tanpa membuat komitmen. Air tidak menyelesaikan masalahmu. Dan begitu banyak orang dibaptis tanpa bertumbuh. Tidaklah cukup untuk dilahirkan, itu bukanlah akhir cerita, tetapi itu adalah awal dari cerita. Setelah bayi lahir, bayi itu seharusnya bertumbuh. Orang-orang yang dibaptis, mereka merayakan dan itulah akhir ceritanya. Dan kemudian mereka gagal lagi. Engkau seharusnya tumbuh setiap hari. Itu tidak berarti bahwa engkau tidak gagal. Artinya, engkau tidak stagnan, engkau tidak tetap seperti engkau apa adanya. Engkau seharusnya setiap hari terhubung. Dan itu berarti bahwa ada langkah selanjutnya. Sangat mudah bagi orang untuk dibaptis dan masuk surga. Tapi mereka tidak suka bagian yang berada di antaranya. Sangat mudah bagi orang untuk menikah dan kemudian bersama-sama. Tapi mereka tidak suka bagian di antaranya. Sangat mudah untuk keluar dari Mesir dan mendapatkan Kanaan, tetapi mereka tidak menyukai padang belantara di antaranya. Itulah di mana pertumbuhan terjadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka sampai di padang belantara, di mana pertumbuhan seharusnya terjadi. Dalam tantangan sehari-hari, di mana seseorang akan mengganggumu, ketika engkau dalam pencobaan. Ketika sesuatu terjadi hari ini yang engkau tidak harapkan, tantangan harian. Yang seharusnya memperkembangkanmu, dapur api yang memurnikan emas. Tantangan yang seharusnya mengembangkan iman dan kesabaran dan karakter. Dan disitulah mereka gagal. Mereka kehilangan fokus pada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka lupa bahwa Tuhan bersama mereka. Awan itu ada di sana. Api selalu ada. Setiap siang ada tiang awan, setiap malam ada tiang api, itu ada di sana. Mana selalu datang setiap hari dari surga. Air dari batu di padang belantara. Tetapi mereka menjadi sangat terbiasa, setelah sehari, 2, 3, 1 tahun, begitu terbiasa dengan kehadiran tiang awan. Sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa tiang awan itu ada di sana. Begitu terbiasa dengan mana, sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai berkat dari surga. Oh, kami bosan dengan mana ini. Kita begitu terbiasa dengan berkat dan hadirat Tuhan, sehingga kita melupakan semuanya. Dan ketika engkau lupa tentang Tuhan dan engkau kehilangan fokus pada Tuhan, saat itulah setan memiliki akses di hatimu, di pikiranmu, dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi? Mereka kehilangan fokus. Dan ketika engkau kehilangan fokus, engkau melihat berkat sebagai pencobaan dan kutuk. Kami bosan dengan mana ini? Kita bosan, lelah dengan berkat.
Orang tidak menghargai berkat sampai mereka kehilangannya. Dan ketika mana berhenti, kemudian baru engkau menghargai mana. Ketika air berhenti, barulah engkau menghargai air. Ketika kulkas rusak, barulah engkau menghargai kulkas. Jika tidak sebelumnya, engkau tidak pernah berkata, Tuhan, terima kasih untuk kulkas saya. Saat sinar matahari tidak datang, saat lampu padam, listrik padam, barulah engkau menghargai listriknya. Sampai saat itu engkau tidak pernah berkata, Tuhan, terima kasih untuk listrik. Ketika kesehatan berhenti, maka engkau berkata, saya tidak pernah bersyukur karena kesehatan saya sangat buruk untuk menjadi sakit. Orang-orang menjadi lelah dan terbiasa dengan berkat dan mereka mengambilnya dari pemberian. Gantinya bersyukur untuk hal-hal itu dan menggunakannya dengan benar. Israel kehilangan fokus hadirat Tuhan, kehilangan fokus berkat. Dan ketika engkau kehilangan fokus akan berkat, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, mereka bersungut-sungut. Yang kedua, mereka memberontak. Orang yang bersungut-sungut dan memberontak adalah orang-orang yang kehilangan fokus akan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan. Selama engkau fokus pada hal itu, engkau tidak akan pernah mengeluh terhadap apapun yang engkau alami. Dan mereka bersungut-sungut untuk tiga hal. Makanan dan air. Kami bosan dengan mana ini, kami ingin kembali. Kami ingin McDonald's, engkau tahu, kami ingin kembali ke Mesir. Orang-orang bersungut-sungut tentang kondisi kehidupan, makanan dan air dan sebagainya. Mereka bersungut-sungut terhadap Musa, mari kita cari pemimpin lain. Orang bersungut-sungut karena pemimpin. Sangat mudah untuk menyalahkan orang lain atas masalah Anda sendiri. Dan mereka bersungut-sungut tentang pelayanan. Kami tidak bisa mengambil ini, kami tidak bisa melakukan ini, kami tidak dapat bertarung dengan orang Amalek, kami tidak dapat mengalahkan Yeriho. Kami tidak bisa. Ketika Tuhan memanggilmu dan engkau berkata, aku tidak dapat melakukannya. Itu berarti apakah engkau tidak mempercayai Tuhanmu atau engkau tidak mengasihi Tuhanmu? Jika engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, engkau akan dengan senang hati melayani. Dan jika engkau mempercayai Tuhan, jika Dia memanggilmu, Dia akan menyanggupkanmu. Dia akan menyediakan sumber daya. Dia akan pergi bersamamu. Dia akan memberdayakanmu. Maka engkau tidak dapat mengatakan, kami tidak bisa melakukannya. Mereka lupa bagaimana Tuhan telah memimpin mereka di masa lalu. Mereka lupa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka lupa bagaimana Tuhan membelah laut. Mereka lupa dan karena itu mereka berkata, mereka tidak dapat melakukannya. Ketika engkau lupa bagaimana Tuhan telah memimpinmu di masa lalu, engkau berkata, saya tidak dapat melakukannya. Orang-orang yang kehilangan fokus pada Tuhan dan orang-orang yang fokus pada berkat, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena makanan, bersungut-sungut karena pemimpin, bersungut-sungut karena pelayanan. Yesus berkata, pergi, beritakan Injil dan aku akan bersamamu. Jika Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama denganmu, lalu mengapa engkau mengatakan saya tidak bisa melakukannya? Itu akan mencerminkan jenis Tuhan yang engkau miliki. Apakah Tuhanmu sangat kecil, engkau tidak memiliki Tuhan yang nyata, hanyalah sebuah teori? Atau engkau tidak mengenal Tuhan, dan engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, engkau hanya memiliki teori agama. Tanpa segala jenis kehidupan praktis. Kita tidak bisa melakukannya, itu seperti mengatakan kalau kita tidak memiliki Tuhan, oleh karena itu kita tidak bisa melakukannya. Atau Tuhan kita tidak mampu. Jadi ketika mereka bersungut-sungut, Musa pergi kepada Tuhan dan berkata, mereka bersungut-sungut terhadap aku. Dan Tuhan berkata, tidak, mereka tidak bersungut-sungut terhadap engkau, mereka bersungut-sungut kepadaku. Oleh karena itu setiap kali engkau bersungut-sungut, engkau sebenarnya tidak bersungut-sungut terhadap situasi atau masalah, atau orang. Engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya ingat secara spesifik, saya tidak akan memberimu nama atau lokasinya. Ketika saya mengalami konflik dengan salah satu atasan saya. Satu orang yang berada di atas saya dalam posisi. Dan dalam pikiran saya tidak bersalah, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mengirim saya untuk mempersiapkan paduan suara. Saya tidak pergi ke sana karena saya hanya berkata, wah, bagaimana jika saya menyiapkannya? Dia mengirimkan saya ke sana, saya menyiapkan paduan suara. Dan kemudian seseorang yang lebih besar darinya bertanya kepadanya, mengapa engkau mengirimnya ke sana? Ketika saya membutuhkan dia untuk mengajar di sekolah misionaris di kota itu. Gantinya mengambil tanggung jawab dan berkata, oh, saya yang mengirimnya, saya minta maaf. Dia berkata, dia yang pergi sendiri. Itu merupakan suatu konflik. Dan itu meningkat ke titik, haruskah kita memotong gajinya? Haruskah kita memotong tunjangannya? Haruskah kita melakukan ini? Haruskah kita memotong tunjangan transportasinya? Saya tergoda untuk bersungut-sungut terhadap atasan saya. Tetapi saya mengingat ketika Daud dan Simei ingin melemparinya dengan batu. Dan Yoab berkata, biarkan saya membunuh anjing mati ini. Dan Daud berkata, jangan, bagaimana jika Tuhan telah mengirim dia untuk melempar batu? Ketika Daud berada di dalam gua dan Raja Saul berada di gua. Daud dapat saja membunuhnya, tapi Daud berkata, tidak, aku tidak akan menyentuhnya. Bagaimana jika Tuhan mengizinkannya untuk menguji aku? Saya ingat Yusuf berada di penjara.
Gantinya bersungut-sungut terhadap Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan saya berada di penjara? Dia berkata, Anda tahu, jika Tuhan mengizinkannya, dia mungkin mempunyai tujuan. Daniel berada di Babel, Musa berada di padang gurun, Paulus diikuti oleh orang-orang Yahudi untuk membunuhnya. Dan dia akan berdoa untuk mereka dan berkata, lebih baik namaku dihapuskan agar mereka bisa diselamatkan. Dan saya berkata pada diri saya sendiri, Tuhan yang memegang kendali. Seringkali ketika kita memiliki konflik di gereja, di tempat kerja, dengan seseorang, kita lupa bahwa Tuhan memegang kendali. Dia tahu, dia melihat, dia memiliki kekuatan. Jika dia ingin menghentikannya, dia mengucapkan sepatah kata dan kemudian berhenti. Tetapi jika dia mengizinkannya, dia mungkin ingin mengujimu atau untuk menumbuhkanmu, mengembangkan kesabaran atau kepercayaanmu. Atau dia mungkin ingin bekerja dengan yang lain. Atau dia mungkin memiliki tujuan lain yang engkau tidak tahu. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa Tuhan memegang kendali. Dan Tuhan dapat saja berkata, tidak dan itu tidak perlu terjadi. Tetapi Tuhan, ketika setan datang dan berkata, izinkan saya menyentuh Ayub. Tuhan berkata, oke, engkau bisa menyentuhnya, tapi tidak dengan hidupnya. Maka Allah mengizinkannya. Tuhan tidak mengirimkannya, tapi Tuhan mengizinkannya dan kemudian Tuhan memberi batasan sejauh ini. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami tantangan itu. Jika Tuhan mengizinkannya, mengapa saya harus bersungut-sungut terhadap tantangan itu? Itu berarti bahwa saya bersungut-sungut terhadap rencana Tuhan. Jadi gantinya bersungut-sungut, dan memberontak dan melawan atasan saya. Saya berkata, saya terus melayani, Tuhan tidak memanggil saya untuk melakukan keadilan. Tuhan memanggil saya untuk melayani. Dia adalah hakim, saya adalah pelayannya. Saya melakukan pekerjaan saya melayani. Dia akan melakukan tugasnya menghakimi. Dan Tuhan itu adil, dia tidak membutuhkan saya untuk mengajarinya bagaimana bersikap adil. Jadi saya terus melayani, mengajar, khotbah, memberikan pelajaran Alkitab, melakukan penginjilan, mengunjungi orang-orang. Dan Tuhan akhirnya memecahkan masalah, memperjelasnya, tanpa saya harus melawannya. Pada dasarnya orang ketika mereka bersungut-sungut, memberontak dan melawan, mereka menggunakan keadilan di tangan mereka sendiri. Menunjukkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Dan tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan keadilan dan dia adil dan dia peduli. Mereka tidak cukup percaya padanya untuk menunggunya. Itu tidak berarti bahwa engkau harus setuju dengan segalanya. Tetapi engkau tidak boleh mengambil pekerjaan Tuhan dan menjadikan dirimu Tuhan. Jadi Israel bersungut-sungut terhadap para pemimpin, bersungut-sungut untuk banyak hal. Ketika engkau bersungut-sungut kepada Tuhan yang mengizinkannya untuk suatu tujuan. Ketika mereka bersungut-sungut, kemudian mereka memberontak. Setelah memberontak, mereka mulai berkelahi satu sama lain, melawan Musa, melawan apa yang baik. Selangkah demi selangkah mereka mengeraskan hati mereka. Ketika engkau bersungut-sungut, langkah selanjutnya engkau merasa tidak puas, engkau memberontak. Itulah alasan mengapa kita memiliki begitu banyak konflik di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan sebagainya. Sekarang memikirkan hal itu, apa yang terjadi selanjutnya? Setiap kali kita bersungut-sungut, kita kehilangan fokus pada Tuhan. Kita kehilangan fokus panggilan kita untuk melayani. Kita kehilangan fokus pada kehidupan kekal. Kita kehilangan fokus bahwa Tuhan memegang kendali. Kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu adil. Engkau tidak perlu membantunya. Dan karena engkau bersungut-sungut dan engkau menyalahkan orang lain. Mari kita salahkan Musa. Mari kita salahkan pendeta. Bukan berarti Musa tidak melakukan kesalahan. Mereka bisa saja berdoa untuk Musa. Gantinya menyalahkan Musa. Gantinya menyalahkan diri sendiri, dan belajar kesabaran dan belajar kasih. Dan belajar kepercayaan dan belajar iman. Dan mengubah hal-hal yang engkau butuhkan, hal yang perlu dirubah dalam karakter. Gantinya bertumbuh, ketika engkau bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, engkau mengeraskan hatimu. Di setiap langkah engkau bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, itu berarti setiap langkah engkau menolak untuk bertumbuh. Dan semakin engkau melakukan hal itu, semakin engkau menjauh dari Tuhan. Dan semakin sedikit, engkau melihat kebutuhan dan masalahmu. Dan engkau melihat orang lain dan engkau menyalahkan orang lain atas hal yang perlu engkau ubah. Ngomong-ngomong ada suatu kutipan. Penolakan pertama terhadap roh Tuhan akan mengarah pada penolakan kedua. Dengan cara ini kita mengeraskan hati kita dan kesadaran kita menjauh dari Tuhan. Pada dasarnya ketika engkau bersungut-sungut, gantinya berubah. Engkau menjadi tidak sensitif terhadap roh suci, engkau mengeraskan hatimu. Dan engkau semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh perlahan, setiap hari dari Tuhan. Oleh karena itu hal-hal kecil penting. Ketika engkau menolak untuk berubah dalam hal kecil, ini tidak penting, ini bukan hari Sabat, ini bukan kejahatan. Ini masalah kecil. Ketika engkau menyalahkan seseorang, ketika engkau mengkritik seseorang, engkau bersungut-sungut terhadap beberapa hal yang terjadi dalam hidupmu. Engkau menjauh dari Tuhan alih-alih semakin dekat dan semakin dekat. Engkau semakin jauh dan jauh sampai ke titik engkau tidak dapat melihatnya. Karena langkahnya sangat kecil, yang tidak engkau perhatikan, itu tidak penting.
Engkau bahkan tidak merasakannya sampai engkau terlalu jauh dan tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Saya ingin menyebutkan di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk suatu tujuan dalam hikmat dan kasih Tuhan. Untuk mengubahmu, menggunakanmu, untuk menyelamatkanmu. Jadi saya akan menjelaskan keselamatan. Keselamatan adalah sebuah proses, bukan suatu kejadian. Keselamatan adalah sebuah proses, dibutuhkan waktu. Dan keselamatan ada 3 tahap, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Pembenaran. Saya akan menampilkan slide-nya dan mencoba menjelaskannya dengan jelas. Pembenaran adalah keselamatan dari hukuman dosa. Pengudusan adalah keselamatan dari kuasa dosa. Ketika engkau bertumbuh lebih kuat, lebih dekat dengan Kristus. Dan pemuliaan adalah keselamatan dari kehadiran dosa, dari hukuman, kuasa, kehadiran. Pembenaran adalah pembebasan dari Mesir, ketika Tuhan memanggilmu keluar dari Mesir. Tuhan memanggilmu keluar dari Babel. Tuhan memanggilmu keluar dari dunia ini. Tuhan memanggilmu keluar dari dosa. Dan engkau membuat komitmen. Engkau memberikan hidupmu, engkau memberikan hatimu kepada Yesus. Yang terjadi dalam sekejap. Itu adalah sebuah peristiwa. Itu adalah satu hari ketika mereka meninggalkan Mesir. Ini adalah satu hari ketika engkau dibaptis. Itulah saat ketika engkau membuat keputusan, saya ingin memberikan hidup saya kepada Yesus. Engkau membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Engkau membuat keputusan, itu satu momen. Adalah baptisan, dilahirkan kembali, itu adalah satu saat momen, ketika bayi lahir. Tapi pengudusan bukanlah pembebasan dari Mesir, tetapi ini adalah pengalaman padang belantara. Itu terjadi 40 tahun, bukan dalam satu hari. Pengudusan adalah proses seumur hidup. Selama engkau hidup, engkau seharusnya bertumbuh. Dan pemuliaan adalah ketika engkau masuk ke surga, itu adalah kekekalan. Jadi pembenaran adalah sebuah peristiwa. Pengudusan adalah proses seumur hidup. Pemuliaan adalah kekekalan. Pembenaran adalah pembebasan dari dunia. Pengudusan adalah bertumbuh menjadi seperti Yesus. Dan pemuliaan adalah hidup bersama Yesus selama kekekalan. Apakah engkau selamat? Baiklah, biarkan saya menjelaskannya. Saya telah diselamatkan karena saya telah dibenarkan, ketika saya memberikan hidup saya kepada Yesus. Saya diselamatkan karena saya sedang dalam proses pengudusan. Dan saya akan diselamatkan karena saya akan dipermuliakan. Karena itu, selama engkau berada dalam proses ini, engkau diselamatkan. Segera setelah engkau keluar dari proses itu, engkau hilang. Jika engkau kembali lagi ke dalam prosesnya, engkau akan diselamatkan lagi. Jika sepanjang hidupmu, engkau berada dalam proses dan engkau telah dibenarkan, engkau sedang dikuduskan. Dan engkau menjadi seperti Paul, seperti Ibu Teresa, saya tidak tahu siapa, seperti Abraham, saya tidak tahu siapa. Engkau berada di sana, setelah sepanjang hidup melayani, seperti Yesaya, seperti Musa. Setelah sepanjang hidup melayani, engkau berada di atas sana, dan engkau hampir sempurna. Pada saat itu, jika engkau keluar dari Yesus, jika engkau terpisah dari Yesus, jika engkau keluar dari proses. Semua kekudusanmu, semua pelayananmu, semua dedikasimu, semua perbuatan baikmu, semuanya hilang, engkau hilang. Karena engkau diselamatkan tidak berdasarkan apa yang engkau lakukan. Engkau diselamatkan berdasarkan siapa yang tinggal di dalam dirimu. Jika engkau keluar dari Yesus, jika engkau terpisah dari Yesus, jika engkau keluar dari proses, engkau hilang. Tetapi jika engkau adalah pencuri di kayu salib, engkau berbuat jahat, saya tidak mengatakan bahwa engkau harus berbuat jahat. Dan pada jam ke-11, engkau datang kepada Yesus dan engkau masuk ke dalam proses, engkau diselamatkan. Seperti orang yang masuk ke dalam bahtera, seperti pencuri di kayu salib. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pantas mendapatkannya, tetapi karena engkau ada di dalam Yesus. Selama engkau di dalam Yesus dan Yesus di dalam dirimu, Dia bekerja pada dirimu. Dan itu adalah sebuah proses dan selama engkau terhubung di dalam Dia. Di dalam proses, dan Dia bekerja di dalam dirimu, engkau diselamatkan. Dan tidak masalah jika engkau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini engkau diselamatkan. Bukan karena hal-hal baik yang engkau lakukan, bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Terlepas dari berapa banyak hal yang engkau lakukan, engkau tidak pantas mendapatkannya. Engkau diselamatkan karena Yesus ada di dalam dirimu dan karena jasanya, engkau diselamatkan. Oleh karena itu, Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal 5, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan itu adalah present continuous tense. Artinya bukan dia yang dulu punya, bukan siapa yang akan punya, tapi dia yang punya hari ini, terus-menerus. Dia yang memiliki anak, jika engkau memiliki anak, engkau memiliki hidup, engkau diselamatkan. Jika engkau terpisah, dan engkau tidak memiliki anak, engkau hilang.
Karena itu, Alkitab mengatakan siapa yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Itu tidak berarti hanya mengatakan, tapi siapa yang memanggil kehadirannya. Selama engkau terus memanggil kehadirannya. Itulah alasan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, Kristus di dalam dirimu, pengharapan kemuliaan. Ketika engkau berada di dalam Kristus dan Dia ada di dalam kamu. Itulah alasan Yesus berkata, tetaplah di dalam aku dan aku di dalammu. Karena di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tinggallah di dalam aku. Oleh karena itu, selama engkau dalam proses, terus terhubung. Tidak masalah, jangan khawatir. Saya masih di sini, saya belum sempurna. Saya mengenal begitu banyak orang yang mati sebelum menjadi sempurna. Dan saya percaya mereka akan diselamatkan karena mereka berada di dalam Yesus. Itu tidak berarti bahwa engkau tidak berkeinginan untuk menjadi sempurna. Itu tidak berarti bahwa engkau tidak menginginkan untuk menurut kepada Tuhan. Tetapi itu berarti bahwa engkau belajar setiap hari. Dan engkau dipenuhi dengan kehadirannya setiap hari. Dan ketika Yesus ada di dalam dirimu, Dia akan menumbuhkanmu seperti anak-anak yang terus tumbuh. Dan engkau mungkin jatuh, tapi tahukah engkau, ketika engkau memiliki bayi dan dia belajar berjalan. Dan dia jatuh, engkau tidak mengatakan, hei, dasar, engkau jatuh lagi. Engkau gagal lagi. Engkau berkata, dia belajar berjalan. Oleh karena itu Tuhan melihat kepadamu dan Dia berkata, dia belum sempurna, tetapi dia sedang belajar berjalan. Karena itu, daripada khawatir, oh, saya belum sempurna, adalah penting untuk berada di dalam Yesus, berada dalam proses. Jadi keselamatan ada 3 tahap, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Dan selama engkau dalam proses, ketika engkau telah dibenarkan, engkau memberikan hidupmu kepada Yesus. Ketika engkau sedang dikuduskan, engkau berada di padang belantara. Engkau belajar setiap hari, untuk kesaksian harian, untuk pengalaman sehari-hari, untuk tantangan sehari-hari. Tidak ada air, tidak ada mana, tidak ada roti. Orang Amalek menyerangmu. Semua tantangan harian itu menumbuhkanmu menjadi semakin seperti Yesus. Untuk belajar kesabaran, belajar percaya, belajar iman, belajar mencintai, belajar berkorban. Untuk belajar untuk bergantung kepadanya, untuk belajar berjalan dengannya. Engkau akan bertumbuh lebih dekat, dan lebih dekat, dan lebih dekat, dan lebih dekat dengannya. Selama engkau berada dalam proses ini, tidak masalah apakah engkau sudah sampai di sana atau belum, engkau diselamatkan. Bukan karena engkau, tetapi karena Yesus hidup di dalam dirimu. Itulah alasannya, fokusnya adalah engkau harus berada di dalam Yesus. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Israel selanjutnya? Mereka, dari Laut Merah, langkah selanjutnya setelah baptisan. Mereka keluar dari Mesir dan mereka dibaptiskan. Ketika engkau keluar dari dunia, engkau dibaptiskan. Apa langkah selanjutnya? Mereka sampai di Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Tuhan memberi mereka hukum. Setelah engkau memberikan hidupmu kepada Yesus, engkau semakin mengerti, dan semakin banyak, dan semakin mengerti tentang Tuhan dan jalannya. Sekarang kita perlu memahami sesuatu, bukannya engkau tidak tahu apa-apa sebelumnya. Engkau perlu memahami, engkau harus mengetahui apa yang engkau lakukan, apa yang engkau putuskan. Tetapi engkau tidak akan pernah cukup tahu untuk menjadi cukup baik. Karena itu, ketika engkau percaya dan engkau membuat keputusan, engkau dibaptis, tetapi itu bukanlah akhir dari proses. Engkau harus terus belajar. Jadi mereka mendapatkan hukum. Saya punya pertanyaan untukmu, mana yang datang terlebih dahulu? Pembebasan dari Mesir atau pemberian hukum? Karena begitu banyak orang, berkali-kali orang mengatakan, engkau harus mematuhi hukum agar dapat dibebaskan. Tetapi dalam pengalaman ini, kita melihat dengan jelas bahwa mereka pertama kali dibebaskan dan kemudian mereka akan menerima hukum. Engkau tidak dapat mematuhi hukum untuk dibebaskan. Karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Engkau tidak diselamatkan oleh apa yang engkau lakukan. Engkau tidak akan pernah bisa sepenuhnya mematuhi hukum dalam kekuatanmu sendiri. Engkau perlu diselamatkan, engkau perlu memiliki Yesus untuk mematuhi hukum. Engkau tidak dapat menghasilkan apel untuk layak menjadi pohon apel. Engkau perlu menjadi pohon apel untuk menghasilkan apel secara alami. Engkau tidak dapat menghasilkan buah yang baik, perbuatan baik agar layak menjadi putra atau putri Tuhan. Engkau harus menjadi putra atau putri Tuhan, seorang Kristen dan Yesus hidup di dalam kamu. Dan sebagai hasil yang natural, kemudian ketika Yesus hidup di dalam dirimu, ketika engkau seorang Kristen. Ketika engkau adalah pohon apel, engkau menghasilkan apel. Ketika engkau seorang Kristen dan Yesus tinggal di dalam dirimu, dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, engkau menghasilkan buah. Jadi, daripada menunggu menjadi baik untuk dibaptis, engkau perlu dibaptis untuk memberikan hidupmu kepada Yesus sebagaimana engkau ada. Dan kehadirannya di dalam dirimu akan membantumu untuk menurut. Orang-orang seringkali mengacaukan urutannya. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka hukum. Tuhan harus menarik engkau keluar dari Mesir untuk menyelamatkanmu. Dan kemudian Dia bisa memberimu kekuatan untuk menurut. Bukan yang sebaliknya. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Kita pindah ke langkah selanjutnya dan saat kita pindah ke langkah selanjutnya. Sangat penting untuk memahami, ini sangat penting sekarang.
Saat kita pindah ke langkah berikutnya, ketidakpercayaan versus iman. Disinilah di mana orang Kristen, sebagian besar bergumul. Mereka berdoa, Tuhan ampuni saya. Tetapi mereka tidak bersukacita dalam pengampunan. Saya sudah diampuni, saya bebas dari dosa, saya menjadi putih seperti salju. Darah Yesus menyucikanku. Saya berdoa dan meminta kemenangan dan saya telah menang. Apakah saya akan mendapat kemenangan? Tuhan tolong berikan saya kemenangan atas dosa. Apakah saya akan mendapatkan kemenangan? Bagaimana jika saya melakukannya lagi? Mereka tidak percaya. Tuhan bantu saya dengan pekerjaan ini, apakah saya akan mendapat pertolongan? Apa yang akan terjadi? Mereka tidak percaya. Tanpa iman, sangatlah tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Pertama, ketika engkau mengatakan Tuhan tidak menjawab doa saya, itu bukannya Tuhan tidak menjawab doamu. Itu karena Tuhan tidak menjawab sesuai dengan yang engkau kehendaki. Dan itulah alasan engkau tidak bahagia. Pada dasarnya engkau menjadikan Tuhan sebagai hamba, ketika engkau berkata, tolong selesaikan masalah ini. Engkau mengharapkan dia untuk melakukan persis seperti yang engkau katakan, dengan cara yang engkau katakan, pada waktu yang engkau inginkan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda, engkau menganggap, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab. Dia memang menjawab, tetapi dia menjawab dengan cara yang dia inginkan dan pada waktu yang dia inginkan. Dan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Itulah jawaban doa. Itu hanya bukan seperti yang engkau inginkan. Itu adalah sesuatu yang lebih baik, jika engkau percaya padanya dan menunggu Tuhan. Jadi sangat sederhana, orang meragukan Tuhan. Dan karena mereka meragukan Tuhan, Tuhan tidak dapat bekerja untuk mereka, di dalam mereka, melalui mereka. Mereka bahkan tidak mau menunggu Tuhan. Apalagi untuk percaya kepadanya dan bersukacita dalam jawaban doa itu. Jika Tuhan tidak menjawab, itu adalah jawaban. Dan engkau harus bersukacita karena engkau mengetahui bahwa Tuhan mengasihimu dan engkau percaya kepadanya. Dan engkau berkata, Tuhan, saya memujimu untuk menjawab doa berbeda dari yang saya doakan. Jadi orang ragu. Ketika engkau berdoa, engkau perlu mengatakan, saya tidak tahu caranya. Saya tidak tahu kapan, saya tidak bisa melakukannya. Tetapi saya percaya, engkau harus mengatakannya. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihiku. Saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa lebih baik daripada yang saya doakan. Saya percaya bahwa dia sedang mengerjakannya dan saya akan bersukacita. Saya akan menjelaskannya. Sebagai contoh, anak saya laki-laki berusia 3 tahun, dia datang kepada saya suka sepeda motor. Dia berkata, ayah, bisakah kamu membelikan sepeda motor untukku? Saya berkata, nak, engkau masih terlalu kecil, engkau tidak dapat mengendarai sepeda motor. Dia berkata, ayah, aku ingin sepeda. Sepertinya sangat menyenangkan. Saya berkata, aku bisa membelikanmu sepeda motor mainan. Tidak. Saya ingin yang nyata seperti milikmu. Saya berkata, nak, sepeda motor saya besar dan berat, 4 silinder. Itu seperti peluru, sepeda motor saya berat. Engkau bahkan tidak bisa menaikinya, apalagi jika engkau jatuh dengannya, itu akan membunuhmu. Engkau baru berusia 3 tahun, engkau harus bertumbuh terlebih dahulu. Kita meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang bahkan kita tidak dapat tangani. Saya berkata, nak, saya akan membelikanmu, bukan sepeda Hot Wheels seharga $2. Tetapi sepeda motor remote, yang menyenangkan, di mana engkau bisa memandunya dengan remote. Tidak ayah, saya ingin yang benar-benar nyata. Saya katakan, nak, saya akan membelikanmu sepeda dari plastik, mempunyai 3 roda. Sepeda itu mempunyai pedal bukan mesin, dan sepeda itu nyata. Dapatkah saya menaikinya? Ya, engkau bisa menaikinya. Dapatkah saya menaikinya? Ya, jadi ini bukan mainan, saya bisa menaikinya. Ya, engkau bisa menaikinya. Ayah, bisakah engkau membuatnya warna biru? Saya senang warna biru, saya ingin sepeda saya warna biru. Saya berkata, ya sepedamu akan berwarna biru. Kapan engkau akan membelikannya untukku? Besok jam 5, ketika saya pulang kerja, saya akan berhenti dan membelikanmu sepeda bagus, yang memiliki 3 roda. Dan supaya engkau tidak jatuh, sepeda itu mempunyai pedal. Pada saat itu, anak saya mulai berteriak seperti orang gila. Dia mulai berteriak, dia langsung ke pintu dan dia memanggil semua anak dari tetangganya. Saya punya sepeda, beroda 3, sepeda itu punya pedal dan berwarna biru. Dan anak-anak itu berkata, dapatkah kami melihatnya? Besok jam 5 ya. Dia sudah bersukacita sebelum dia mendapatkan sepedanya. Karena fakta bahwa saya menjanjikan sepeda itu kepadanya. Dia cukup mengenal saya untuk mengetahui bahwa jika saya berjanji, saya akan melakukannya. Dan saya melakukannya, keesokan harinya, dia mendapatkan sepedanya. Apakah aneh bahwa dia mempercayai saya, tetapi kita tidak mempercayai Tuhan? Kita berdoa, kita tahu bahwa dia memberikan Yesus untuk kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Kita tahu bahwa dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Namun kita ragu. Itulah alasan Yesus berkata untuk memiliki iman seperti anak-anak. Ketika engkau berdoa, engkau tidak perlu melihatnya. Anakku tidak melihat sepeda hari itu. Hana, dia tidak merasakan bayinya bergerak. Ketika Imam Besar Eli berkata, pergilah dengan damai dan semoga Tuhan menjawab doamu. Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu, Hana membasuh wajahnya, meminyaki kepalanya dan dia makan, dan dia bahagia dan dia bersukacita. Dia tidak merasakan bayinya bergerak, tapi dia tahu jika Tuhan sudah berjanji, dia akan memberikannya. Dia percaya pada Tuhan. Bukankah aneh bahwa kita berdoa dan kita ragu? Kita membiarkan pikiran kita ragu. Gantinya mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana engkau melakukannya.
Saya tidak mengerti bagaimana engkau menjatuhkan Yerikho. Saya tidak mengerti bagaimana engkau akan menjawab doa saya. Saya tidak mengerti bagaimana engkau akan mengubah saya karena saya tidak dapat mengubah diri saya sendiri. Saya terus mencoba dan saya terus gagal. Saya tidak tahu bagaimana engkau akan melakukannya. Tetapi saya mengenalmu dan saya tahu bahwa engkau mencintaiku. Dan saya tahu bahwa engkau memiliki kekuatan dan saya tahu bahwa engkau memiliki 1000 metode. Ketika saya tidak memilikinya, ketika saya tidak memiliki harapan, ketika saya tidak dapat melihat cahaya. Dan karena saya mengenal engkau dan saya tahu bahwa engkau mengasihiku. Dan saya tahu bahwa engkau memiliki kuasa, dan engkau tidak akan berbohong, engkau menepati janjimu. Aku akan percaya padamu dan aku akan bersuka cita. Jadi ketika engkau berdoa, engkau seharusnya bersuka cita di dalam Tuhan seperti anak laki-laki saya. Melompat keluar dan berteriak dan memberitahu semua orang bahwa saya mendapatkan sepedanya. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau benar-benar percaya kepada Tuhan. Sangatlah aneh, Israel harus berurusan dengan ini. Percaya atau tidak percaya. Iman versus keraguan. Jadi apa yang terjadi? Dari Gunung Sinai, langkah selanjutnya mereka sampai ke Kades Barnea. Itu ada di Alkitab, di mana mereka mengirim 12 mata-mata ke tanah perjanjian, untuk melihat tanah itu. Dan 12 mata-mata itu kembali dan mereka memberikan laporan. Dan 10 dari mereka mengatakan, tanah itu, negeri itu indah. Ini memiliki anggur raksasa, tomat raksasa, apapun, semangka raksasa. Dan ada madu dan susu dan sungai. Namun, ada raksasa. Kita seperti belalang, seperti serangga dibandingkan dengan mereka, kita ini sangat kecil. Ada tembok yang besar, tentara yang besar dan senjata yang besar. Dan mereka memiliki tank dan mereka memiliki pesawat terbang dan mereka memiliki bom. Kita tidak dapat melakukannya. Apa yang akan terjadi dengan kita? Dengan laporan mereka, mereka sebenarnya meragukan Tuhan. Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya tentang negeri ini. Mereka berbohong tentang Tuhan. Kepada seluruh dunia, kepada semua bangsa, di sekitar mereka, yang sedang mengawasi mereka. Mereka memberikan pesan yang salah tentang Tuhan. Ketika engkau mengeluh, engkau memberi kepada orang-orang di sekitarmu, pesan yang salah tentang Tuhan. Laporan mereka itu bukan tentang tanahnya, bukan tentang diri mereka sendiri. Tetapi tentang jenis Tuhan apa yang mereka miliki. Pesannya adalah Tuhan kita, apakah Dia tidak peduli? Dia tidak mengasihi atau Dia akan membiarkan kita binasa. Atau Dia tidak mampu, tidak dapat membantu kita. Tuhan kita tidak mampu memberikan apa yang Dia janjikan. Melalui laporan mereka, ketika mereka mengatakan, kita tidak bisa melakukannya. Ya mereka benar, kamu tidak dapat melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Tetapi mereka sangat salah. Tuhan mampu menyelamatkan semuanya. Tuhan sanggup memberimu kemenangan. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Ketika engkau tidak memiliki situasi, tidak ada harapan, ketika engkau tidak memiliki cahaya. Dan tidak ada cara untuk keluar darinya, Tuhan memiliki ribuan cara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat Dia berkata, itu terjadi. Tuhan dapat menyelamatkan. Dan Yerikho hilang. Hiroshima terjadi di Yerikho. Tuhan dapat melakukan apa saja. Ketika kita mengatakan, kami tidak dapat melakukannya, kita berkata, Tuhan kita tidak dapat melakukannya. Atau kita katakan, kita tidak punya Tuhan, kita bukan orang Kristen. Kita hanya orang Kristen nominal. Kita memiliki doktrin, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang nyata. Kita mempunyai teori, tetapi kita mengingkari kuasa dari teori itu. Siapa yang dapat tertarik pada pesan itu? Tak seorang pun, jika engkau tidak memiliki Tuhan yang nyata. Pada dasarnya 10 dari mereka memberikan laporan buruk tentang Tuhan. Dan 2 dari mereka berkata, tolong jangan lupa bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir. Jangan lupa bagaimana Tuhan mengeluarkanmu dari Mesir. Jangan lupa bagaimana Tuhan membawamu ke Laut Merah. Jangan lupa bagaimana Tuhan memberimu mana dari surga. Jangan lupa bagaimana Tuhan memberimu kemenangan atas orang Amalek. Jangan lupa bagaimana Tuhan memberi Anda kemenangan atas Og dan Sihon. Jangan lupa, Tuhan telah melakukannya untuk kita begitu banyak hal. Dia adalah Tuhan, kita tidak bisa melakukannya, tapi Dia bisa melakukannya. Mari kita percaya kepadanya dan mari kita menurut kepadanya. Dia akan memberi kita kemenangan. Orang Kristen yang panik, mereka memberi kesaksian tentang betapa kecilnya Tuhan mereka. Mereka memberikan kesaksian yang salah. Mereka salah menginterpretasikan nama dan karakter Tuhan di hadapan dunia. Mereka adalah penghalang di depan orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan. Mereka membatasi pekerjaan Tuhan. Gantinya memajukan pekerjaan Tuhan, mereka berada di jalan menghentikan Tuhan. Mereka digunakan berkali-kali oleh setan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Tidak ada satupun, apapun yang terjadi,
kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa lalu. Mereka seharusnya mengingat bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu. Kita mengingat apa yang Tuhan lakukan untukmu 20 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Jika Tuhan telah melakukannya untukmu, kemudian sekarang engkau melihat ke belakang, engkau tidak perlu stres terhadap cerita itu lagi. Kemudian Tuhan dapat melakukannya lagi untukmu hari ini. Gantinya mengarahkan pandanganmu kepada raksasa, gantinya mengarahkan pandanganmu kepada tembok. Gantinya mengarahkan pandanganmu kepada musuh atau apapun yang terjadi pada tantangan, dan putus asa. Engkau perlu mengarahkan pandanganmu pada Tuhan dan ingat bahwa Dia mengasihimu. Jadi karena ketidakpercayaan, bukan karena raksasa. Bukan karena tantangan tetapi karena ketidakpercayaan, mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Tidak ada seorang pun yang akan binasa karena masalah, dosa dan raksasa. Itu bukan berarti engkau boleh berdosa. Tetapi karena mereka tidak percaya pada Tuhan mereka, Tuhan dapat menyelamatkan sepenuhnya. Tuhan mampu melakukan apa saja. Tuhan mampu mengubah Anda. Tuhan mampu mengubah dan menyelamatkan. Darahnya sudah cukup, kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang akan binasa karena tantangan apapun, tetapi karena kurangnya kepercayaan kepada Tuhan mereka. Ketika engkau berdoa, engkau harus percaya seperti orang gila. Saya tidak mengerti, saya tidak bisa melakukannya, tapi saya percaya. Karena saya tahu Tuhan saya, seperti anak saya yang percaya bahwa dia akan mendapatkan sepeda. Apa yang terjadi di sana? Mereka lupa bahwa mereka tidak diselamatkan oleh apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya. Tetapi mereka diselamatkan oleh apa yang Tuhan lakukan. Seringkali kita lupa bahwa kita diselamatkan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Dan saat itulah kita gagal. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Bukan berarti bahwa kita tidak menurut, tapi itu berarti bahwa engkau tidak percaya dengan apa yang engkau lakukan. Dan engkau tidak melakukan apa yang engkau inginkan. Mari kita menyusun rencana, bagaimana mengalahkan Yerikho. Engkau melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu artinya penurutan. Jika Tuhan berkata, bangunlah Batera, engkau membangun Batera. Jika Tuhan berkata, jangan lakukan, tunggu saja, jangan berperang, tunggu saja. Dan Tuhan mengirimkan beberapa tawon. Dan kemudian Tuhan berkata, sekarang engkau pergi. Jika Tuhan berkata, berjalanlah mengelilingi Yerikho. Engkau tidak hanya membagi, engkau melakukan apapun yang Tuhan katakan, itu adalah bagianmu. Karena orang-orang berkata, oke, jika Tuhan menyelamatkan saya, apa bagian saya? Bagianmu adalah nomor 1, untuk mempercayai Tuhan, nomor 2, untuk melakukan apa yang Dia katakan. Engkau tidak menyajikan rencananya dan meminta bantuan dan berkat Tuhan. Engkau pergi dan menerima rencana itu, engkau menerima strategi. Dan kemudian engkau melakukan apa yang Dia katakan. Bayangkan Nuh membuat rencana untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana itu akan berhasil? Engkau perlu mencari strategi Tuhan. Engkau ingin sukses dalam penginjilan. Engkau ingin sukses dalam hidupmu. Carilah strategi Tuhan untuk mendapatkan sumber daya dan berkat dari Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saya punya sebuah pertanyaan sederhana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Sinai ke Yerikho ke Kanaan? Saya pernah ada di sana dan saya bertanya kepada pemandu, dan orang itu memberitahu saya, 14 hari, jika engkau berjalan dengan baik. Dan jika engkau memiliki orang tua dan sapi dan anak-anak dan engkau beristirahat. Sekitar 17-18 hari, tetapi tidak lebih lama. Menurutmu berapa lama itu? 40 tahun gantinya 17 hari. Saya akan menjadi gila untuk berputar-putar dan berputar-putar dan berputar-putar selama 40 tahun. Mengapa? Ketidakpercayaan. Bukan itu masalahnya, itu adalah kurangnya iman dalam Tuhan mereka. Ketidakpercayaan. Biarkan saya berbagi kutipan denganmu. Sangat sederhana dan sangat jelas. Tuhan tidak merancang umatnya untuk mengembara selama 40 tahun di padang belantara. Tuhan tidak merancang itu. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan pada dasarnya ingin mengantarkan mereka dengan cepat ke tanah perjanjian. Dia ingin memimpin mereka langsung ke Kanaan dan menetapkan mereka di sana sebagai umat yang kudus, sehat, bahagia. Itu bukan karena masalah, bukan karena Yerikho, bukan karena raksasa. Bukan karena tantangan, tetapi karena ketidakpercayaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengar baik-baik. Pertama-tama mereka bersungut-sungut. Dan kemudian mereka mulai memberontak, dan mereka mulai membenci dan Tuhan tidak dapat bekerja untuk mereka. Sekarang dengarkan baik-baik selama 40 tahun, ketidakpercayaan, bersungut-sungut, memberontak. Menghalangi Israel kuno untuk memasuki tanah Kanaan. Saya ingin engkau mendengarnya sekarang. Dosa yang sama telah menghambat Israel modern memasuki Kanaan surgawi. Tuhan ingin datang sejak lama, tetapi kita masih di dunia ini.
berada di padang belantara lagi dan lagi berputar-putar. Mengapa? Dosa yang sama yang menghambat Israel modern. Siapakah Israel modern? Itu adalah engkau dan saya, baik di dalam janji Tuhan atau kegagalan mereka. Tuhan menepati janjinya. Dia mampu menyelamatkan. Tetapi apa masalahnya? Ketidakpercayaan. Kurangnya penyucian, kekhawatiran, perjuangan, sungut-sungut di antara orang-orang yang mengaku umat Tuhan yang menahan kita di dunia ini. Wow! Lebih mudah bagi Tuhan untuk menarik Israel keluar dari Mesir. Dan adalah sulit bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Apakah itu juga masalah kita? Ketidakpercayaan. Engkau berdoa dan engkau meragukannya. Engkau mulai melakukan apa yang Tuhan katakan dan engkau ragu. Karena kita fokus pada raksasa, bukannya fokus pada Tuhan. Engkau perlu mengenal Tuhanmu, itulah masalah sebenarnya yang kita miliki. Dan engkau perlu mempercayai Tuhanmu. Engkau mungkin tidak dapat mengalahkan Yerikho. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan berkata, aku akan berjalan di depanmu. Aku yang berperang untukmu. Aku akan memberikanmu kemenangan atas pasukan yang lebih besar darimu. Aku akan memberikan kebun yang tidak pernah engkau tanam. Aku akan memberikanmu rumah yang tidak pernah engkau bangun. Aku akan memberikan negeri yang bukan milikmu. Aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu dan memberikanmu hati yang baru. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiranmu dan memberikanmu pikiran yang baru. Aku akan melakukan semuanya itu karena engkau tidak dapat melakukannya. Tetapi engkau perlu tinggal di dalam aku. Dan engkau mungkin tidak mengerti apa yang terjadi hari ini dan besok. Jangan berharap untuk mengerti semuanya. Tetapi percayalah kepadaku, tinggallah di dalam aku dan bersamalah dengan aku. Kita mengarahkan pandangan mata kita pada masalah dan kehilangan fokus pada Tuhan. Gantinya mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan dan mempercayainya. Dan lagi katakanlah kepada dirimu sendiri, Tuhanku mengasihiku. Dia telah memberikan Yesus, dia telah bekerja untukku di masa lalu. Saya akan mempercayainya di masa sekarang. Dia sanggup, dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia akan melepaskan, dia akan menyelamatkanmu, dan gantinya melatih iman kita, kita melatih pikiran kita dalam keraguan, kita tinggal dalam keraguan. Kita mengulangi keraguan lagi dan lagi. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Engkau tidak boleh membiarkan dirimu tenggelam dalam keraguan atau masalah atau tantangan. Tetapi lebih baik tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu, karena ketidakpercayaan, kita membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang-orang di sekitar kita dan Tuhan bekerja pada orang-orang di sekitar kita. Berapa orang yang meninggalkan Mesir? Pikirkan tentang itu. Alkitab mengatakan 600.000 orang. Mereka menghitung laki-laki yang dapat pergi berperang. Selalu, engkau telah melihat sejarah Ibrani, itulah budayanya. Mereka tidak menghitung orang muda yang tidak pergi berperang atau gadis atau pensiunan tua. Atau wanita, mereka tidak menghitungnya, hanya yang berusia 21 dan 55, laki-laki yang bisa berperang. Tetapi menurut sejarah, jika engkau menggabungkan semuanya, orang muda dan anak-anak dan gadis dan orang tua dan sebagainya, itu sekitar hampir 2,4 juta orang, kurang lebih. Saya tidak tahu tepat jumlahnya, tetapi engkau berbicara tentang lebih dari 2 juta orang. Berapa banyak dari mereka yang masuk Kanaan? Hanya 2, statistik yang buruk. Berapa banyak dari kita yang pergi ke gereja, dan kita mengatakan, kami percaya pada Tuhan. Dan berapa banyak yang akan masuk? Pikirkanlah tentang 10 anak darah. 5 dan 5. Mengapa? Itu bukan karena Tuhan tidak mampu membebaskanmu. Itu karena kita tidak percaya pada metode dan kasih serta kuasa dan janji Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Engkau mengatakan ini terlalu kecil, ini tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi semua hal bekerja sama, ini berhubungan. Melalui hal-hal kecil, Tuhan sedang mengembangkan karaktermu. Membuatmu siap untuk besok, untuk hal-hal yang besar. Dan mempersiapkanmu untuk hari berikutnya dan untuk minggu berikutnya. Untuk bulan berikutnya dan untuk krisis berikutnya dan untuk krisis terakhir. Mempersiapkanmu untuk pelayanan dan mempersiapkanmu untuk surga. Tuhan sedang bekerja padamu. Dan engkau perlu, bukan untuk mengerti, untuk menurut. Tetapi untuk mengenal Dia, untuk mempercayainya dan untuk membiarkannya bekerja. Itu adalah ketidakpercayaan, dikatakan dalam Ibrani pasal 3, yang menghentikan mereka masuk ke Kanaan. Itu bukan karena Yerikho atau tembok atau serangan setan. Itu adalah ketidakpercayaan. Tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Apakah yang keempat, langkah terakhir dari proses ini? Saya ingin engkau mengingat langkah-langkah lainnya sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah terakhir. Menunda-nunda, hari ini jika engkau mendengar suaranya.
Dipanggil keluar dari Mesir versus mencintai Mesir. Mereka mencintai Mesir gantinya mencintai Tuhan. Ketidakpercayaan versus iman. Kita sudah membicarakannya. Dan naik atau turun. Engkau tidak dapat berada di tengah-tengah, engkau tidak dapat menjadi netral. Dalam segala hal yang terjadi setiap hari, setiap langkah, setiap insiden kecil. Setiap momen penting dalam hidup. Lihatlah, ketika engkau melihat seseorang, atau sesuatu, ketika engkau berpikir, ketika engkau berbicara. Ketika engkau bertindak, setiap kejadian kecil, setiap detik, adalah sangat krusial dan penting. Karena semuanya tidak netral, bukan tidak penting. Tapi apakah itu bertumbuh atau menurun? Engkau apakah semakin dekat kepada Kristus atau menjauh dari Kristus? Setiap kali engkau melakukan sesuatu, engkau tidak bisa bersikap netral. Tidak bisa berkata, oh, ini tidaklah penting. Apakah itu memilih dengan Tuhan atau memilih dengan diri sendiri atau melawan Tuhan atau sesuatu yang lain? Dan setiap kali engkau tidak memilih Tuhan, engkau memilih setan. Yesus berkata, barang siapa yang tidak bersamaku, mereka melawanku. Tidak bisa engkau berkata, hei, ini tidak penting, ini tidak berhubungan dengan Tuhan atau melawan Tuhan. Jelas sekali, jika tidak berada di pihak Tuhan, engkau di pihak setan. Oleh karena itu, setiap detik berarti, setiap pikiran, setiap kata-kata. Karena itu Yesus berkata, aku tidak mengucapkan kata-kataku sendiri. Oleh karena itu, Yesus tetap terhubung. Oleh karena itu orang-orang dalam Alkitab tetap terhubung. Mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka hidup di hadirat Allah. Oleh karena itu engkau perlu terus bertumbuh lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat. Karena dalam kekuatanmu, engkau tidak dapat melakukannya. Tetapi jika engkau tetap terhubung, engkau tidak perlu khawatir bagaimana hal itu akan terjadi. Urusanmu adalah untuk tetap terhubung. Yesus di dalam dirimu yang akan mengerjakannya. Dan karena itu engkau perlu percaya kepadanya. Oleh karena itu, setiap langkah adalah penting, setiap detik adalah penting. Malaikat yang baik dan jahat ada di sekitarmu setiap detik. Bertarung untuk setiap keputusan, untuk setiap kata-kata, untuk setiap tindakan, untuk setiap hal. Mereka bertarung karena ada kontroversi besar, ada perang nyata yang tidak kita lihat. Dalam kutipan Roh Nubuat dikatakan, di sekitar masing-masing kita, ada malaikat baik dan jahat yang bertarung untuk keputusan kita. Dan saya punya kutipannya, saya akan menyajikannya dalam presentasi yang berbeda, atau mungkin sudah saya lakukan. Itulah alasan Nabi berkata kepada Tuhan, Tuhan, buka matanya. Dia berbicara tentang hambanya. Dan kemudian ketika Tuhan membuka matanya, dia bisa melihat malaikat tentara ada di sekitar mereka. Ada malaikat di sekitarmu yang berperang untuk segalanya. Karena itu, semua yang engkau lakukan, dalam setiap detik, engkau dipengaruhi oleh malaikat jahat atau malaikat baik. Engkau dipengaruhi apakah oleh Roh Kudus atau setan. Tidak ada yang tidak penting. Rubah kecil dapat menghancurkan kebun anggur yang besar. Mengapa padang belantara setiap hari? Tantangan kecil yang tidak signifikan itu penting. Karena melalui tantangan kecil setiap hari, itu sangat penting sekarang. Melalui tantangan kecil setiap hari, Tuhan sedang mengajar dan menumbuhkanmu. Melalui tantangan setiap hari, di padang belantara, melalui pengalaman sehari-harimu. Tuhan sedang mengajarimu untuk melepaskan Mesir. Tuhan sedang mengajarimu untuk percaya kepadanya sepenuhnya bukan kepada diri. Menjalani gaya hidup yang saleh. Apakah itu gaya hidup yang saleh? Gaya hidup yang saleh adalah buah roh. Apa buah roh? Dalam pasal yang sama, dalam Galatia pasal 5, dibicarakan tentang buah alam dan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengar baik-baik, bagaimana engkau bisa menghasilkan buah roh? Tidak masalah seberapa besar engkau mencoba, engkau tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah, seberapapun usahamu. Engkau tidak akan pernah bisa menghasilkan buah roh karena ini adalah buah roh bukan buahmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika engkau adalah pohon apel, engkau akan mencoba selamanya untuk menghasilkan pisang. Engkau akan selalu menghasilkan apel karena engkau bukan pohon pisang. Jadi berhentilah mencoba menghasilkan pisang. Menghasilkan apel, jika engkau pohon pisang atau menghasilkan pisang padahal engkau pohon apel. Untuk menghasilkan buah roh, engkau harus mempunyai Roh Kudus. Dan Roh Kudus di dalam dirimu akan menghasilkan buah roh, karena itu adalah buah roh. Oleh karena itu, peperanganmu bukanlah untuk berusaha keras mengubah diri sendiri. Atau untuk menghasilkan buah roh, tetapi sementara engkau ingin memiliki buah roh dan engkau menginginkannya. Peperanganmu adalah untuk dipenuhi dengan hadirat Tuhan, Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, engkau secara alami akan menghasilkan buah roh. Engkau bukanlah terang, engkau tidak bisa menerangi, tetapi ketika Yesus tinggal di dalam dirimu, Dia adalah terang dunia dan Dia di dalam dirimu akan menerangi. Jadi oleh karena itu adalah sangat penting untuk bersiap ke surga. Untuk menjalani gaya hidup surgawi, untuk siap, engkau perlu dipenuhi dengan hadirat Tuhan sekarang.
Orang yang percaya kepada Tuhan setiap hari dan terus-menerus terhubung. Berserah diri terus-menerus dan mengarahkan pandangan matanya terus-menerus kepada Tuhan. Orang yang mencari rencana Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan setiap hari. Orang yang setiap hari mengundang Roh Kudus setiap hari, di hadiratnya dalam hidupnya. Tolong baptis saya lagi hari ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Orang yang melakukan itu akan menghasilkan buah roh, akan melayani dan mendapatkan hasil. Yesus berkata, karena dia yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan menghasilkan banyak buah sebagai hasilnya. Orang itu adalah seorang Kristen. Orang itu menjadi daya tarik paling kuat bagi dunia yang hilang. Apapun yang kita katakan tidak dapat menyelamatkan siapapun. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan dengan Roh Kudus, maka terang itu akan hidup menjadi daya tarik yang kuat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah kekuatan yang menyelamatkan, bukan karena kita menyelamatkan mereka, tetapi Roh Kudus di dalam diri kita bisa menyelamatkan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saat itulah engkau memiliki pengaruh atas teman, atau keluargamu, atau gereja, atau rekan kerja atau siapapun yang berhubungan denganmu. Itulah alasan kita dipanggil untuk menjadi satu dengan tujuan Tuhan. Waktu kita sudah habis. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Ini adalah cerita manis yang indah. Menjadi satu dengan tujuan Tuhan. Artinya untuk selalu mengikuti Tuhan, bahkan ketika engkau tidak mengerti. Saya akan menutup dengan sebuah cerita. Bukan berarti kita adalah contoh untuk diikuti siapapun. Tetapi bahwa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan siapapun. Saya dan istri saya, kami dulu punya bisnis. Saya tidak akan membahas detailnya, mungkin saya sudah mengatakan sebelumnya, yang cukup menguntungkan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani dan kami menyerahkan bisnis dengan gaji besar untuk menjadi pendeta. Tetapi kami masih mempunyai rumah yang sudah dibayar, kami mempunyai mobil yang bagus. Kami masih punya teman, kami masih memiliki koneksi. Dan kemudian saya mau untuk dilatih, pergi ke sekolah, di mana saya dipersiapkan menjadi seorang pendeta. Karena orang-orang akan bertanya kepada saya dan saya tidak tahu menjawabnya. Dan saya tidak mau seperti politikus, di mana mereka tidak pernah menjawab apa yang ditanyakan. Mereka hanya berputar-putar saja, sampai ke titik seperti mereka memberikan jawaban, tetapi mereka tidak pernah memberikan jawaban. Orang-orang akan bertanya kepada saya dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan saya harus berkata, maafkan saya, tetapi saya tidak mempunyai jawaban. Jadi saya mau dilatih, agar saya dapat membantu anggota gereja saya. Dan kemudian saya berdoa untuk sebuah sekolah. Dan setelah saya berdoa, saya mengirim begitu banyak aplikasi ke sekolah di Eropa. Dan saat saya mengirim aplikasi, kami tidak mendapat jawaban. Dan rencana saya bahwa saya pergi ke sekolah untuk mendapatkan pelatihan yang baik untuk menjadi seorang pendeta. Dan saya berdoa dan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa tersebut. Kepada setiap doa yang jujur, jawaban akan datang. Tetapi itu tidak datang dengan cara dan waktu yang engkau inginkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak menjawab, saat engkau tidak melihat jawaban seperti yang engkau minta. Itu berarti bahwa Tuhan memberimu jawaban yang lain yang lebih baik dari yang engkau mau. Jadi seringkali ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Dan engkau kemudian lupa, dan engkau mungkin tidak memikirkannya dan Tuhan menjawabnya. Dengan cara yang lebih baik, cara yang berbeda. Jadi kita berdoa dan tidak ada yang terjadi, kita menyerah, kita lupa, kita melanjutkan hidup. Kemudian, singkat cerita, saya tidak akan membahas detailnya. Mungkin di waktu yang berbeda. Saya mendapat telepon, seorang teman dari Amerika Serikat. Dia berkata, "Hei, saya Lauren." Saya berkata, "Saya tidak mengenal seseorang bernama Lauren." Dia berkata, "Kita bernyanyi bersama di paduan suara 12 tahun yang lalu, tidakkah engkau ingat?" "Oh ya, saya ingat. Bagaimana kabarmu Lauren?" "Saya tinggal di Amerika." Saya berkata, "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Saya punya pekerjaan. Saya memiliki bisnis dan Tuhan memberkati saya dan saya memiliki penghasilan yang baik. Saya memiliki bisnis besar dan banyak orang yang dipekerjakan, saya tidak ingat jumlahnya, sekitar 250 orang. Tuhan benar-benar memberkati saya dan dia memberi saya penghasilan besar setiap bulan." Dia berkata, "Tuhan mengilhami saya untuk berbicara denganmu dan mengundangmu ke sini untuk datang ke seminari untuk mendapatkan pelatihan." Saya berkata, "Bagaimana engkau tahu bahwa saya ingin pergi ke sekolah?" Dia berkata, "Saya tidak tahu, apakah engkau mau sekolah?" Ya, saya ingin pergi ke sekolah, tetapi bukan di Amerika. Dengan cara saya dibesarkan, cara saya dilatih, Amerika adalah negara jahat. Engkau tahu, di negara komunis, itulah yang mereka ajarkan kepadamu, Amerika itu jahat. Mereka saling menembak di jalanan, mereka memakai narkoba dan lain sebagainya. Jadi saya berkata, saya tidak ingin datang ke sana karena anak-anak saya akan tertembak. Dia berkata, "Tidak, itu di dalam film, itu mungkin terjadi sesekali, tapi sekarang aman. Jangan khawatir." Dan dia berkata kepada saya, "Berdoalah tentang hal itu. Jika Tuhan ingin engkau datang, maka datanglah. Jika Tuhan tidak ingin, maka jangan datang." Jadi saya dan istri saya berdoa tentang hal itu. Kebetulan, sehari sebelumnya, seseorang datang untuk membeli mobil kami. Dan kami mengatakan, "Ini tidak dijual.
Sekarang, kami memikirkannya, mungkin Tuhan yang mengirimnya. Jadi kami berdoa lagi, orang itu kembali untuk membeli mobil kami. Dan kami menganggap mungkin itu kehendak Tuhan. Pagi itu, renungan dari Yeremia 29 ayat 11. Renungan harian, kami tidak memilihnya, kami hanya membaca sesuai harinya. Jika saat itu, katakanlah tanggal 5 Mei kami membaca renungan tanggal 5 Mei. Saya tidak ingat tanggalnya, dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kami berdoa, kami berkata, jika itu kehendak Tuhan, Tuhan akan mengurusnya. Satu dengan tujuan Tuhan. Kami pada dasarnya, tidak mau untuk pergi. Saya dan istri saya membicarakannya. Dan kami mengatakan bahwa apabila kami pergi, itu berarti kami menjual rumah kami dan meninggalkan teman-teman kami. Dan pergi ke negara di mana engkau tidak tahu bahasanya. Maksudku, saya hanya tahu 5 kata, ya, tidak, terima kasih. Selamat tinggal. Itu saja. Kami tidak tahu bahasanya. Kami memulai hidup baru tanpa apa-apa, tanpa izin kerja, tanpa asuransi, tanpa gaji. Mengapa saya melakukan itu? Mulai hidup dari awal lagi. Ketika saya memiliki semua yang saya butuhkan, semua yang saya inginkan di sini. Saya memiliki rumah besar yang bagus, yang sudah terbayar, saya memiliki perabotan mahal. Mobil mahal yang bagus, banyak teman, banyak koneksi. Saya memiliki kehidupan yang nyaman. Mengapa saya harus memulai dari awal lagi, di negara yang tidak saya kenal? Di mana orang saling menembak di jalanan, dan menggunakan narkoba? Tidak, terima kasih. Jadi kami berdoa. Tapi kemudian kami berkata, kami tidak ingin menjadi seperti Yunus. Kami ingin mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Jadi saya dan istri saya menyusun rencana manusia. Kami berkata, engkau tahu, kami tidak ingin menentang seperti Yunus. Tetapi kami harus melakukan apapun yang kami bisa untuk memastikan bahwa kami tidak pergi ke sana. Dan jika Tuhan ingin kami pergi, Dia akan mengusahakannya. Jadi kami pergi ke kedutaan. Sangat menarik, kami mendapat surat dari sekolah, dari Universitas Southern Adventist. Dan dalam surat itu, mereka berkata, Anda telah disetujui untuk sekolah. Dan kemudian di bagian bawah surat itu, ada janji Alkitab, Yeremia 29 ayat 11. Janji yang sama yang ada di renungan pagi hari. Bagaimana di dunia, mereka tidak memilih janji lain. Alkitab penuh dengan janji. Ketika Tuhan berbicara, engkau tahu. Jadi kami pergi ke kedutaan Amerika. Dan di kedutaan, ada antrean panjang. Kami tiba di sana pada pukul 3 pagi. Kami tiba di sana pada pukul 3 pagi. Dan antreannya sudah mendekati 1.000 orang, yang ada di depan kami. Dan pada pukul 9, saat mereka membuka gerbang, antrean itu akan mengitari blok. Mengitari blok dan mengitari blok, 3 kali. Saya tidak tahu, 2.000, 3.000 orang mengantri menunggu. Biaya masuk, bukan untuk membayar visa, tetapi hanya untuk memasuki gerbang adalah $120 per orang. Tapi gajinya sekitar $60 sebulan. Jadi pada dasarnya itu adalah gaji 2 bulan untuk memasuki gerbang. Untuk mencegah orang, bahkan untuk mencoba. Gaji 2 bulan. Bagaimana engkau hidup, jika engkau membayar gaji 2 bulan dan mereka memberimu kata tidak? Dan kemudian kami berjumlah hampir 1.000 orang, di atas 950, 960, 970, saya tidak mengingatnya, yang di depan kami. Ketika mereka memberi saya nomor, engkau menarik nomor dan engkau tahu, nomor urutanmu. Dan mereka memberi saya nomornya. Kami sudah dekat dengan nomor 1.000. Ketika saya masuk, istri saya mengatakan kepada saya, pastikan kita tidak pergi. Saya tidak ingin memulai hidup dari awal lagi. Saya berkata, baik, mari kita berdoa agar kita tidak pergi. Dan dia berkata, baiklah, saya benar-benar ingin berdoa agar kita tidak pergi, tapi kita harus mengikuti tujuan Tuhan. Saya berkata, ya, tetapi saya dapat berperilaku dengan cara yang pasti mereka menolak saya. Dia berkata, baik, lakukan itu. Ketika saya masuk ke dalam, saya sedang menonton. Saya berkata, tidak masalah, pasti kami tidak pergi. Ada 5 jendela dan orang-orang akan tertib, menunggu di kursi. Dan ketika nomor mereka diposting, mereka akan pergi ke jendela berikutnya yang tersedia. Dan saya sedang menonton. Kemana engkau mau pergi? Amerika. Mengapa? Untuk bersama dengan anak saya. Tidak, berikutnya. Tidak, berikutnya. Tidak, berikutnya. Semua dari mereka tidak lolos. Dalam satu hari, hanya sekitar 5-6 orang yang positif. Semua yang lainnya sekitar 2.000, saya tidak tahu jumlahnya, saya tidak ingin melebih-lebihkan. Yang lainnya negatif. Sangat jarang seseorang akan mendapatkan visa. Adalah keajaiban apabila mendapatkan visa. Dan orang-orang akan mengatakan, tolong, biarkan saya pergi. Selanjutnya, terkadang mereka harus memanggil keamanan, untuk membawa mereka pergi. Tolong biarkan saya pergi. Dan saya berkata, itu mudah, sangat mudah. Kita tidak harus pergi. Jadi saya pergi ke jendela. Dia mengatakan, kemana engkau mau pergi? Saya berkata untuk kelihatan buruk, jadi dia tidak akan memberi saya visa. Saya berkata, halo, apakah ini kedutaan Prancis? Ini kedutaan Amerika, jelaslah untuk pergi ke Amerika, mengapa engkau bertanya, apakah engkau tidak mengerti? Dia melihat ke saya, dia mengatakan, tidak ada yang berbicara seperti itu, tidakkah kamu tahu untuk bersikap sopan? Saya berkata, ya, tapi saya tidak mau. Wanita itu menatapku dan dia berkata, apa yang salah denganmu? Saya berkata, tidak ada. Dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Saya berkata, halo, menurutmu mengapa orang datang ke sini mengantri, ya untuk mendapat visa? Jadi engkau ingin visa? Saya berkata, tidak. Dia berkata, saya bingung.
engkau datang ke sini, tetapi engkau tidak menginginkan visa. Saya berkata, ya. Dia berkata, sangat sederhana, saya akan mengatakan negatif. Saya berkata, puji Tuhan. Dia berkata, beritahu saya, mengapa engkau ingin pergi ke Amerika? Saya berkata, ya, saya mau sekolah untuk menjadi pendeta yang baik. Dan dia berkata, mengapa kamu tidak pergi ke Rumania untuk bersekolah? Saya berkata, karena sekolah kita belum terakreditasi. Kami baru memiliki sekolah tingkat pertama, di sana tidak memiliki program master. Dan saya berkata, saya ingin benar-benar dilatih. Dan dia berkata, bagaimana saya tahu bahwa engkau akan kembali? Saya berkata, kamu tidak akan tahu. Apakah kamu akan kembali? Saya tidak tahu. Bisakah kamu berjanji? Tidak. Bagaimana jika Tuhan berkata, tinggallah? Maka saya harus menaati Tuhan. Jadi saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan kembali. Kalau begitu saya tidak bisa memberimu visa. Saya berkata, luar biasa, itu yang saya mau. Tolong taruh kata negatif dan biarkan saya pergi. Istri saya sudah menunggu. Dia berkata, mengapa engkau begitu bodoh untuk membayar $120 untuk masuk? Ketika engkau tidak menginginkan visa, engkau sebaiknya tinggal saja di rumah. Mengapa engkau mengemudi selama 6 jam, mengantre sepanjang malam? Membayar $120 untuk mendapatkan negatif, tinggal saja di rumah. Saya berkata, ya saya tidak ingin menjadi seperti Yunus. Dia berkata, apa maksudmu? Yunus tidak ingin memenuhi tujuan Tuhan untuk hidupnya. Jadi dia pergi ke arah yang berbeda dan Tuhan melemparnya ke dalam laut. Jadi saya tidak ingin menjadi seperti Yunus yang memberontak, jadi saya datang ke sini. Tapi saya sangat berharap engkau berkata tidak, tolong katakan tidak. Dia berkata, mengapa kamu ingin pergi sekolah? Saya berkata, apakah kamu tuli? Saya katakan bahwa saya ingin menjadi pendeta yang baik. Dan dia berkata, engkau pergi ke sana karena engkau menginginkan uang. Saya berkata, hai Bu, saya punya banyak sekali uang. Saya dapat menaruh uang di batubmu dan engkau dapat mandi dengan uang. Dan saya meninggalkan semuanya untuk menjadi seorang pendeta. Saya tidak pergi ke negaramu untuk mencuci piring di restoran dengan gaji $7 sejam. Jika saya ingin uang, saya kembali ke bisnis. Saya meninggalkan uang saya karena saya ingin menjadi pendeta. Dia berkata, bisakah kamu membuktikannya? Saya berkata, ya. Di Rumania kami memiliki buku yang disebut, itu artinya buku kerja. Dan menurut hukum, setiap tempat engkau bekerja, mereka akan melaporkan, mereka akan menuliskannya di sana. Dari hari ini hingga hari itu, selama bertahun-tahun dan tertera juga gajinya. Dan dari tanggal-tanggal ini dan terlihat semua riwayat pekerjaanmu, sejak engkau pertama kali bekerja. Semua liburan Anda, semua pengajuan Anda, semua gaji Anda. Dia katakan, beri saya buku kerjamu, karena itu diperlukan untuk mendapatkan visa. Jadi saya memberinya buku kerja saya dan dia melihat gaji saya sebelum saya menjadi pendeta. Engkau menghasilkan begitu banyak uang dan engkau meninggalkannya untuk menjadi seorang pendeta. Engkau pasti bodoh benar-benar berkomitmen. Mungkin juga keduanya. Dia berkata, jadi kamu meninggalkan uang ini, untuk menjadi pendeta yang baik. Dan engkau ingin sekolah untuk menjadi pendeta yang baik. Ya, saya akan memberimu visa. Saya berkata, oh, ayolah, tolong jangan. Dia berkata, inilah yang saya lakukan untuk memastikan engkau kembali. Saya memberimu visa sendirian tanpa keluargamu. Saya menahan anak-anakmu dan istrimu, jadi engkau dipaksa untuk kembali. Saya berkata, tidak Bu. Begitu banyak keluarga tetap terpisah dan kemudian setelah 5 tahun mereka bercerai. Tidak Bu. Apa yang disatukan Tuhan, tidak ada yang harus berpisah. Jadi tidak, saya tidak akan pergi. Apakah seluruh keluarga atau tidak sama sekali? Selamat tinggal dan saya pergi. Dia berkata, ayo, kembali. Saya berkata, mengapa? Engkau berkata engkau tidak akan memberikan visa untuk semua keluarga, jadi saya tidak akan pergi. Ini adalah alasan yang bagus untuk saya. Tuhan, mereka tidak memberi saya visa. Jadi tinggalkan saya sendiri. Dia berkata, oke, saya akan memberimu visa untuk seluruh keluarga. Saya berkata, tidak. Dan dia membubuhkan visa dari seluruh keluarga di setiap paspor. Saya kembali keluar. Saya berkata kepada istri saya, sayang, saya telah melakukan yang terbaik. Saya masih mendapat visa. Dia mengatakan bagaimana di dunia, karena semua orang mendapat negatif. Saya tidak tahu, itu pasti rencana Tuhan. Yah, kami menghabiskan seluruh uang untuk membayar tiket pesawat dan visa. Karena bukan hanya bayar pintu masuk $120, tetapi kemudian visa, saya tidak ingat berapa banyak. Ditambah tiket pesawat, itu semua uang hasil penjualan mobil. Kami sampai ke Amerika. Teman saya berjanji kepada saya bahwa dia akan mensponsori kami. Dia berkata, saya diberkati Tuhan, bisnis saya kaya. Saya akan membayar sekolah dan apartemen untukmu. Seminggu kemudian setelah kami sampai di Amerika, dia mengalami serangan jantung. Dia mati selama 7 menit. Mereka menghidupkannya kembali dengan kejutan listrik. Otaknya tanpa oksigen selama 7-8 menit. Dia kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat namanya. Dia tidak ingat siapa aku. Tidak ingat istrinya. Dia tidak bisa berjalan atau makan. Dia harus belajar menulis namanya lagi. Belajar menulis seperti anak kelas 1 lagi. Dia kehilangan bisnisnya, dia kehilangan kapalnya, dia kehilangan truknya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan segalanya, dia tidak bisa mensponsori saya. Tampaknya bagi saya bahwa ketika Tuhan mulai bekerja padamu, segalanya tidak menjadi lebih baik. Hal-hal menjadi lebih buruk seperti Yusuf, seperti Musa. Itu bukan waktunya untuk putus asa. Itulah waktu untuk mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Engkau berada di padang belantara. Tuhan sedang bekerja padamu. Tuhan tidak dapat memakaimu sebelum engkau belajar ketergantungan dan kepercayaan dan seterusnya dan seterusnya. Dan padang belantara memiliki pelajaran penting yang berharga. Saya berkata, Tuhan, ketika teman saya berhenti mensponsori saya, dan saya mendapat surat dari sekolah, saya tidak membayar uang sekolah, mereka akan mengeluarkanku. Dan saya mendapat surat dari perumahan dan mereka berkata, engkau tidak membayar sewa. Kami akan mengusirmu dari apartemen. Dan saya mendapat surat dari listrik, kami akan mencabut listrikmu. Dan saya mendapat surat dari perusahaan telepon seluler. Dan saya mendapat surat dari perusahaan air. Dan saya mendapat begitu banyak surat, sehingga saya putus asa.
Dan kami melewati beberapa hari selama 5 hari tanpa makanan. Dan kami memiliki 2 anak kecil. Saya berkata, Tuhan, apakah saya pernah meminta ke Amerika? Mengapa engkau ingin melakukan itu? Mengapa engkau memberi saya negara yang tidak saya minta untuk membuat saya menderita? Melupakan saya di sini sendirian. Dan semakin banyak saya mengeluh dan bersungut-sungut, bantuan tidak datang-datang. Semakin kami berbicara tentang masalah kami, semakin tertekan, dan semakin putus asa. Sampai ke titik di mana kami tidak dapat berfungsi dan saya menderita sakit stres. Dan saya terkena alergi di sekujur tubuh saya. Dan dokter berkata, saya tidak dapat membantumu. Engkau tidak alergi terhadap rumput atau bunga. Ini alergi terhadap stres. Dan pada saat itu saya tidak tidur, saya menangis dan mengeluh. Dan saya meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah. Menangis dan berdoa, Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab? Engkau yang membawa kami ke sini. Engkau harus menjaga kami. Dan saya berhenti di depan gedung Departemen Teologi di sekolah agama, di taman, di depan gedung. Dan saya meletakkan kepalaku di pohon. Saya mulai berdoa dan berkata, Tuhan, saya menyerah. Saya mencoba segalanya. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Saya tidak bisa membayar tagihan ini. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Saya tidak tahu mengapa engkau memanggil kami ke sini. Saya tahu bahwa saya tidak ingin datang. Saya tahu bahwa engkau yang membawa kami ke sini. Saya menyerah. Dan kemudian datang dalam pikiran saya untuk mengatakan, saya akan percaya padamu. Apapun yang ingin engkau lakukan kepada kami menerima. Pada saat itu, seseorang menepuk saya dari belakang. Anak muda, kenapa engkau menangis dan berdoa? Saya berlagak, saya berdiri tegak, membersihkan mata saya dan berkata, oh, ini alergi. Saya seorang pria, saya tidak pernah menangis. Itu adalah Dr. Blanco, dekan dari Departemen Agama. Dia berkata, anak muda, kamu menangis dan berdoa dalam hatimu, hanya dalam bahasa yang berbeda. Apa masalahmu? Saya berkata, ini bukan urusanmu. Dalam beberapa kata yang saya pelajari dalam sebulan atau lebih, itulah di antaranya. Dan dia berkata, jika Tuhan membawamu ke sini, dia akan mengurus masalahmu. Dan kemudian dia pergi. Sabat itu, kami pergi ke gereja. Dr. Ed Wright adalah pendeta dari gereja Collegedale. Memulai khotbah dengan Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya dan istri saya sangat memperhatikan. Kami berkata, oh, ini adalah ayat Alkitab yang muncul 2 kali ketika kami pergi. Dan kemudian dia berkata, Tuhan memanggil Musa untuk melayani. Tapi Musa percaya diri, dan dia tidak pernah bisa memenuhi rencana Tuhan. Dan Tuhan harus menghentikannya untuk membuatnya, menggunakannya, menyelamatkannya dan menyelamatkan orang lain. Jadi Tuhan mengirimnya ke padang gurun. Dan ketika dia berpikir dia tidak pandai, dia tidak punya apa-apa. Kemudian Tuhan memanggilnya, dan kemudian pendeta membicarakannya. Dan dia berkata, ketika Tuhan memanggil Musa. Musa berkata, tetapi Tuhan, saya tidak tahu bahasanya. Dan aku tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa. Maksud saya, ketika saya di Mesir, saya adalah jenderal dari tentara. Saya mempunyai kekuatan, saya mempunyai uang, saya mempunyai tentara. Engkau bahkan tidak memanggilku. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa kecuali tongkat ini. Dan Tuhan berkata, jika aku memanggilmu, jangan khawatir, aku akan menyediakan. Tapi saya tidak tahu bahasa. Siapa yang membuat lidah? Saya dan istri saya saling memandang dan kami mulai menangis. Dan kami berkata, khotbah ini untuk kita. Kami tidak tahu bahasanya. Dan di titik ini, kami tidak punya apa-apa. Dan Tuhan berkata, pendeta itu berkata pada saat itu, jika aku memanggilmu. Engkau harus mengikuti rencanaku dan percaya padaku. Jadi saya dan istri saya mulai menangis dan kami berkata, kami akan percaya kepada Tuhan. Kami tidak tahu caranya, tetapi kami tahu bahwa dia akan bekerja. Dia yang memanggil kami. Minggu itu, Kamis malam, seseorang mengetuk pintu kami. Kami bahkan tidak memiliki perabotan, apartemen kami benar-benar kosong. Kami tidur di atas selimut di lantai. Ketika saya membuka pintu, itu adalah pendeta Wright dari gereja Collegedale. Jadi saya berkata, masuk dan duduk, yang saya maksud di bawah, karena saya tidak punya kursi. Dia duduk di lantai, saya juga duduk, saya berkata, bagaimana saya bisa membantumu? Dia berkata, baiklah, Dr. Blanco mendekati saya dan mengatakan bahwa dia melakukan penyelidikan. Dia menemukan engkau menangis dan berdoa, dan dia melakukan beberapa penyelidikan. Dan dia mengetahui bahwa sponsor yang menandatangani untuk membayar uang sekolahmu mengalami serangan jantung dan dia kehilangan segalanya. Dan mungkin itulah alasan engkau begitu stres. Kami berbicara, gereja dan sekolah. Dr. Blanco akan menanggung biaya kuliahmu selama 1 tahun. Dan kami akan menanggung biaya apartemenmu untuk 1 tahun. Dan satu syarat, bahwa engkau harus mendapatkan nilai semua A. Jika engkau mendapat nilai B, kami berhenti membayar. Dan engkau harus menyelesaikan sekolah dalam 1 tahun. Jika tidak, di tahun kedua, engkau sendirian, kami tidak akan membayar. Istri saya mulai bekerja 3 pekerjaan. Saya mulai bekerja 2 pekerjaan. Dan saya juga ambil kuliah 3 tahun dalam 1 tahun dan saya lulus dengan cum laude, dalam 1 tahun. Belajar berlutut, secara harfiah dengan tempat tidur berlutut. Membaca kata dalam bahasa Inggris, pergi ke kamus, kembali membaca kata yang lain.
Saya membutuhkan waktu 3 jam untuk membaca satu halamannya. Saya berdoa, Tuhan, beri saya kebijaksanaan untuk memahami bahasa yang aneh ini. Dalam 1 tahun, saya bermimpi dengan rahmat Tuhan, dalam bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Inggris. Selesai, lulus sarjana dalam 1 tahun dan 1 musim panas dengan magna cum laude. Ketika saya mendapat nilai, semuanya A. Saya melihat nilai saya dan saya berlutut di samping tempat tidur. Saya berkata, Tuhan, ini adalah nilaimu, karena saya tidak pernah tahu bahasa Inggris. Itu adalah jawaban doa. Dan menyelesaikan sekolah, pendeta bertanya kepada saya, apakah engkau menginginkan sesuatu yang lain? Saya berkata, tidak, saya tidak pernah meminta apapun. Dia berkata, kamu punya tagihan lain yang harus dibayar. Saya berkata, iya, jika mereka memberi saya hak untuk bekerja di sekolah, kami akan bekerja. Dan kami akan menutupi semua tagihan lainnya, asuransi, buku, listrik, makanan. Dan kami melakukannya dan selesai dalam 1 tahun. Dan ceritanya lebih panjang, lebih lama. Tapi intinya adalah Tuhan mempunyai tujuan. Dan ketika dia mulai bekerja, engkau mungkin tidak melihatnya, tampaknya hal-hal menjadi membingungkan. Engkau dimasukkan ke dalam penjara seperti Yusuf. Engkau masuk ke padang gurun seperti Musa. Kita bukan Yusuf, kita bukan Musa. Tetapi ketika Tuhan mulai bekerja, engkau tidak merasa, engkau tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Tetapi Tuhan sedang bekerja padamu. Dan engkau berada di padang belantara, mempersiapkan langkah selanjutnya, dan setiap hari adalah penting. Dan engkau harus terus-menerus menjadi satu dengan tujuan Tuhan. Setiap hari, dalam hal-hal kecil atau hal-hal besar. Mari berdoa bersama. Bapa di surga. Kami berterima kasih banyak bahwa engkau memiliki rencana. Tidak hanya rencana umum untuk menyelamatkan kami, tetapi rencana untuk setiap hari. Engkau terlibat, engkau peduli dengan kehidupan kami sehari-hari. Engkau memiliki rencana untuk kami semua, meskipun kami tidak pantas mendapatkannya. Dan engkau berjanji bahwa di dalam kasih-Mu, di dalam kekuatan-Mu, dengan sumber daya-Mu, engkau akan bekerja untuk kami selama kami tinggal di dalam engkau. Tolong bantu kami untuk menjadi satu dengan-Mu terus-menerus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.